Jadi tiga keranjang itu harganya adalah 1.350.000. Wah, ini record. Nanti keranjang tersebut tertulisnya itu adalah brutonya di keranjangnya itu 52 kilo, taranya 2 kilo. Nah, berarti kan kita tinggal cari netonya tuh. Ya kan ya? Neto itu jadinya adalah berat apelnya kan, karena dia udah beli apel. Netonya adalah 52 dikurangkan dengan 2. Seperti itu. Nah, ini tidak terekam kah? Kurang tahu saya. Oh, ini loh, di YouTube ternyata ada yang mati. Ada yang mati teman-teman di YouTube. Jadi kita tunggu dulu nggak sampai apa YouTube-nya yang ke disconnect. Jadi sebenarnya harusnya sudah langsung bisa ke YouTube ya, langsung bisa ke YouTube. Mungkin ada masalah di YouTube Iya, coach, seperti itu. bentar ini biasanya kemarin juga kasusnya kayak gini. Coba ini zoom dari zoomnya sepertinya, coach. Coba Oh, dari Zoom saya ya. benahi dulu. Oke, Saya oke. backup record dari manual ini. Oke, oke. Jadi ini backup recordnya ya dari ini. Nanti insya Allah ya tetap ada di YouTube ya, agar tidak putus-putus seperti itu. Injury time. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oh, ini harusnya bisa nih langsung. Sudah bisa kah? Kita lihat ini. Kita tunggu deh. Udah bisa di YouTube. Nih, sambil yang monggo kalau mau minum, oh saya minum dulu deh. Sudah ini ya, sudah terhaus. Sudah haus, bukan terhaus. Gimana di YouTube? Sudah bisa? Kita lanjutkan. Dilanjutkan dulu aja, coach. Ini udah tak backup manual. Nanti saya share ke teman-teman aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke oke. Berarti di share manual nih. Iya. Kita ini aja. Kita lanjut aja. Oke. Jadi netonya itu adalah 52 dikurangkan 2 yaitu adalah 50 kilogram. Nah, perhatikan di sini bahwa yang 50 kilogram ini neto itu pastinya adalah apel, teman-teman. Kenapa? Karena beli apel. Oke, nah selanjutnya kita tinggal menghitung. Pedagang tersebut jual apelnya itu 20.000. Apelnya terjual seluruhnya. Keuntungannya berapa? Maka kita tinggal kalikan harga jualnya berapa. Gitu kan ya. Harga jualnya adalah 3 keranjang. Saya kalikan per keranjangnya ada 50 kilogram. Terus saya kalikan dengan harga apelnya adalah 20.000. Kita dapat yang ini adalah 150. Kita kalikan dengan 20.000. Dapatnya adalah 3 juta ya. 3 juta seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya harga belinya berapa teman-teman di sini? Nah, ini dia harga belinya. 1.350.000. Kita dapat untung apa rugi nih? Untung lah harga jualnya 3 juta, harga belinya 1.350.000. Jadi kita bisa ini kan untung itu kan ya sama dengan 3 juta saya kurangkan dengan 1.350.000. Jadi dapatnya adalah 1.650.000 teman-teman. Laba boleh lah dikasih laba ya. Lag kah? Lag ya? Ini yang lain nggak lag kayaknya. Enggak. Oh, berarti mungkin dari ininya sendiri ya, dari apa jaringan yang di sana. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita dapat untungnya adalah 1.650.000. Nah, ini teman-teman, insya Allah teman-teman sudah bisa menghitung dapat jawaban yang benar ya. Kapan ruginya ya? Kalau ruginya ya kan kasihan ya kalau bikin soal rugi gitu. Ya ada lah pasti soal-soal rugi. Oke, jadi seperti itu. Jadi insya Allah ini sudah bisa ya teman-teman ya untuk apa penghitungannya. Mungkin cuman masalah pengaturan waktunya saja. Ya, kan biasanya kita harus butuh yang lebih cepat ya seperti itu. Ya kalau waktunya ya kita hanya bisa satu yang pertama adalah berlatih. Karena semakin berlatih waktunya akan semakin berkurang teman-teman. Oke ya, waktunya akan semakin apa ya, semakin terasa lebih lambat ya, sementara pengerjaan kita lebih cepat. Oke ya, kita next ya. Next. Oh, kue kering. Duh, saya belum makan loh. Saya lapar ini. lima piring nanti saya makan.
Oke, kita next ya. Nah, ini dia soal nomor 10. Wah, soal terakhir ini. Pak Tony beli 4 kuintal beras, taranya 5%. Harga yang harus Pak Tony bayar itu 2,5 juta. Beras tersebut dijualnya 10.000 tiap kilogram. Yang ditanyakan adalah untung atau ruginya yang dialami oleh Pak Tony. Nah, kita tinggal cek gimana ya, kita tinggal hitung terlebih dahulu netonya ya teman-teman ya, karena kalau untuk menghitung harga jual semua kan kita nggak jual sama karungnya ya, jual cuman berasnya aja ya, bukan karungnya ya. Jadi maka kita harus menghitung berasnya itu ada berapa kilo. 4 kuintal beras ada berapa kilo? 400 kilo ya teman-teman ya. Taranya 5%. Maka kita tinggal cek taranya berapa. Taranya adalah 5% dikalikan dengan 400 ya teman-teman ya. Kita dapat 5/100 gitu kan ya. Saya kalikan dengan 400. Dapatnya adalah 20 kilogram. Gitu kan ya. Berarti netonya teman-teman, netonya adalah 400 dikurangkan dengan 20. Hasilnya adalah 380. Segitu ya. Ini 380 kilogram. Nah, selanjutnya kita baru cek harga jual. Nah, karena ini dia itu dijual 10.000 nih. 10.000 dan di sini kalau udah nggak tertulis lagi pasti dia terjual seluruhnya ya. Jadi ada 380 saya kalikan dengan 10.000. Gitu ya. Hasilnya adalah 3.800.000 teman-teman. Seperti itu. Harga jualnya ada 3.800.000. Kita punya harga belinya berapa tadi? Ini dia ya. 2.500.000. Ini kenapa sih? Kok agak berbunyi? 2.500.000 teman-teman. Jadi harga belinya 2.500.000, harga jualnya 3.800.000. Yang ditanyakan dia untung atau ruginya. Maka kita cek harga jualnya ternyata lebih besar dari harga beli, maka kita bisa bilang bahwa dia untung teman-teman atau mendapatkan laba. Untungnya adalah 3.800.000 kita kurangkan dengan 2.500.000. Dapatnya adalah 1.300.000 teman-teman ya. Oh, banyak juga ya untungnya ya. Tapi perhatikan bahwa yang ditanya adalah persentasenya ya teman-teman ya. Maka kita harus jadikan dia persentase. Nah, perhatikan teman-teman, untuk patut diperhatikan ya, untuk persentase untung itu dihitungnya adalah dari harga beli teman-teman. Jadi nggak pernah dari harga jual. Jadi kita persentase untung, kita persen untung. Itu dihitungnya adalah untung dibagi dengan harga beli, kita kalikan 100%. Nah, seperti itu. Jadi untungnya berapa tadi? 1.300.000 teman-teman. 1.300.000 ya. Terus harga belinya adalah 2.500.000. Seperti itu. Saya kalikan dengan 100%. Dapatnya adalah, kita dapat 13/25 kali 100%. Gitu kan ya. Kita coret 25 dengan 100-nya, dapatnya adalah 4 ya teman-teman ya. Maka 13 kali 4 hasilnya adalah 52%. Seperti itu. Jadi dapatnya adalah B, untungnya 52%. Oke, kalau persentase rugi gimana? Ya tetap sama, persentase rugi itu ada hitungnya adalah harga beli. Sebagai contoh, misalkan ya dia harga belinya itu 2,5 juta, ruginya 500 nih. Saya punya nih. Saya iniin deh ke pakai yang putih lagi yang tadi. Point screen kita pakai white screen. Nah, saya punya ini harga belinya adalah 2.500.000 ya. 2.500.000. Harga jualnya saya jual 2 juta gitu loh. Ini untung atau rugi? Untung ya. Enggak lah, ini rugi. Bodong ini namanya ini. Rugi ya. Nah, kita tinggal cek ruginya berapa. Ruginya adalah 2.500.000 gitu kan ya. Karena rugi maka harga beli min harga jual ya. Kurangkan dengan 2 juta saja. Hasilnya adalah 500.000 gitu ya, teman-teman. Nah, terus persentase rugi berapa? Ya sama, yaitu adalah rugi dibagi dengan harga beli, teman-teman. Jadi kalau persentase rugi atau persentase untung pasti di pernya adalah dibandingkan dengan harga beli.
Jadi ruginya adalah 500.000, kita harga belinya adalah 2 juta. Oh, ini kali 100%-nya belum ya. Gitu ya. Kita kalikan dengan 100%. Kita dapat adalah berapa nih? Nolnya saya coret 5, saya coret 5 gitu kan ya. Kita coret ini dapatnya adalah 20 ya. 20 dengan 100 saya kalikan 5. Jadi 5 kali 5 hasilnya adalah 25%, teman-teman. Bukan 20% ya. Harga belinya 2,5 juta, teman-teman. Bukan 2 juta. Ini 2,5 juta ya. Salah. Oke. Astagfirullah, kenapa saya malah hitung? Ya, kita ulang lagi deh. Harga belinya adalah 2,5 juta. Kok salah? Oh, ini ya, saya tadi salah hitung ya. Bukan salah ngitung sih, salah naruh. Harga jualnya adalah 2 juta. Ini yang benar. Terus kita punya ruginya adalah 2,5 juta gitu kan ya. Dikurangkan dengan 2 juta. Dapatnya adalah 500.000, teman-teman. Lapar ya. Ini lapar nih kayaknya saya ini udah. Jadi ruginya ada 500.000. Maka persentase rugi itu adalah 500.000 dibagi dengan harga beli, teman-teman. Saya salah tadi, 2,5 juta. Ya, bukan 2 juta. Dikalikan dengan 100%. Kita tinggal coret yang ini 5, ini 5 gitu kan ya. 25-nya dengan 100 saya coret dapatnya 4, hasilnya adalah 5 kali 4. Dapatnya adalah 20%. Jadi persentase ruginya berapa? 20%. Seperti itu. Ya, itu kalau rugi ya sama hitungnya, pasti dibagi dengan harga beli, teman. Waduh, rendang di sini saya lagi di mana ini? Nggak ada rendang di sini. Jadi pengen rendang. Enak kan sepertinya ya. Saya pernah beli di rendang di Padang itu. Rendang di Padang itu banyak banget nih. Porsinya banyak. Saya yang tergolong makannya banyak itu masih bersisa. Selain karena pedas ya. Saya kurang ini sama pedas, kurang kuat sama pedas. Enak ya. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah pembahasan soal kita kali ini. Nah, monggo ada yang mau ditanyakan mungkin? Loh, iyalah beli rendang di Padang. Pas saya lagi tugas ke Padang, belinya rendang di Padang. Kalau di sini ya Padang ya, ada yang dari Padang memang. Oh iyalah dong, harus makan habisnya ini. Tadi sudah makan sebenarnya pas sore, cuman belum ini saja. Ini apa ini? Tadi ada pertanyaan mana ini? Selesai ini. 500.000 dari 2,5 juta itu kan 1/5. Jelas itu auto 20. Iya, iya benar, boleh seperti itu. Monggo, tidak apa-apa. CPNS pertama kah dan langsung lolos? Untuk Mbak Gina Nurwardani nih mungkin ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah ya, mungkin juga doa dari orang tua, karena orang tua saya minta saya lebih dekat sama beliau, akhirnya ya insya Allah saya, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya tes pertama dan lolos. Yang saya khawatirkan itu kan sebenarnya adalah TWK ya, atau TKP, waktu itu susah-susahnya TKP soalnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Mungkin ya ini adalah salah satu keberkahan ya, salah satu keberkahan yaitu adalah meminta doa orang tua. Karena biasanya doa orang tua kan jauh lebih manjur ya. Iya, insya Allah. Insya Allah setiap ini saya ini ya, saya doain semoga apa yang dicita-citakan sama dengan yang Allah atau yang Tuhan putuskan, jadi pastinya dapat. Nah, seperti itu. Oke, untuk persiapannya saya cerita sedikit ya untuk persiapan bagaimana ini ya sebelum saya testing ya, karena memang kan yang namanya doa pasti harus dengan usaha ya. Nah, dengan usaha itu untuk yang pertama itu adalah saya karena memang untuk TIU ya, untuk TIU itu sudah terbiasa untuk membuat soal, jadi saya untuk TIU-nya ya tetap sama, untuk mengerjakan soal-soal yang saya pernah buat sendiri biasanya. Saya buat sendiri, tapi saya hapus jawabannya. Jadi saya bisa nggak sih kalau saya ngerjain soal saya sendiri? Seperti itu. Amin dari Mas Evi. Jadi
saya bisa nggak sih kalau misalkan saya mengerjakan soal saya sendiri. Nah, biasanya teman-teman membuat soal pun itu akhirnya kita bisa mendapatkan insight yang baru gitu. Jadi nggak bosen cuman mengerjakan soal. Bisa coba membuat soal seperti itu. Meskipun ya mungkin ada yang salah, ada yang apa, tidak apa-apa seperti itu. Jadi setelah mencoba seperti itu berkali-kali, baru kita bisa dapat feel-nya biasanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang saya paling ingat itu adalah pada saat TWK, teman-teman. Nah, itu yang TWK yang saya persiapannya lumayan ribet ya. Lumayan ribet karena kan ini ya banyak ya materinya untuk TWK ya. Untuk TWK. Nggak ada, dulu nggak ada bimbel ya Mbak Zira ya. Saya baca bukunya saja, saya baca buku ini. Saya baca buku kalau misalkan yang persiapan itu. Jadi beberapa buku ya ada yang nggak beli, ada yang beli seperti itu kan. Itu di TWK itu terutama saya baca. Soalnya kan rangkuman materinya beda-beda. TWK itu kayak misalkan undang-undang dan lain-lain itu beda-beda. Nah, untuk TKP itu menurut saya lebih ini ya, lebih general tipsnya yaitu adalah kita cek aja kebutuhan pegawai atau keinginan pembuat soal itu mau kita menjawab yang mana. Seperti itu ya. Jadi kayak misalkan pegawai sesuai aturan dan sesuai etika, kira-kira itu harusnya jawaban yang mana. Itu saja pasti yang dipilih itu insya Allah nilainya lumayan besar. Ya, saya dosen di UIN Malang, sekamar, seruangan dengan Pak Fajar. Cuman beda apa? Beda angkatan. Pak Fajar itu angkatan 2018, saya angkatan 2019. Seperti itu. Saya jurusan TI ya, saya jurusan TI, tapi awalnya saya dari matematika. Matematika terus S2-nya di ilmu komputer. YouTube saya cari aja nama saya. Di YouTube saya itu nama saya sudah insya Allah sudah ada. Itu ada general tips untuk TIU ya. Saya kalau nggak salah ada posting tiga video atau 4 video itu saya lupa. Itu sekitar 1 jam. 1 jam. Serius. 1 jam. Makanya ya sebenarnya kalau dipotong-potong kan banyak ya. Tapi saya nggak potong itu. Karena rekamannya waktu itu masih agak susah untuk cari waktu ya. Teknik industri bukan. TI itu teknik informatika ya. Informatika. Amin. Oke, ada yang ya, insya Allah saya doakan untuk ini. Untuk apa ya? Karena memang kita kan sudah berusaha ya, tinggal doanya. Karena yang biasanya PD juga itu kalau saya PD itu mungkin saya belum pernah cerita ya. Itu kalau saya PD itu adalah karena saya sudah pernah mempersiapkan. Karena sudah persiapin, maka saya harus PD. Kenapa? Sudah siap. Seperti itu ya. Jadi kita paksa mental kita itu kalau sudah kita mempersiapkan, itu biasanya kita lebih punya alasan logis untuk PD. Kenapa? Sudah siap, sudah terbiasa. Berarti sudah PD seperti itu ya. Jadi apa itu PD-nya dari mana? Dari situ. Jadi kalau kita sudah persiapan ya teman-teman ya, sudah persiapan, sudah berusaha, sudah berdoa, maka tinggal mental kita untuk menghadapi soal ya. Nah itu kita harus PD. Kenapa? Karena kita sudah berusaha teman-teman. Jadi sudah usaha maka ya kita sudah harus PD. Kenapa? Sudah usaha. Yang nggak PD itu biasanya karena belum usaha teman-teman. Seperti itu ya, karena yang nggak pede itu biasanya, oh saya belum ngapain, belum itu gitu kan ya. Jadi makanya biasanya dia jadinya nggak pede. Kalau sudah usaha teman-teman, insya Allah kita bakal pede. Pede ya. Kadang tiba-tiba sama kok, untuk kadang tiba-tiba ngeblank itu juga sama. Kadang saya juga kalau pas mengerjakan itu tiba-tiba, kok ini ya, kok saya tiba-tiba lupa ya, tiba-tiba lupa. Maka ya biasanya kalau saya tarik nafas dalam-dalam dulu, udah, soal itu diloncati terlebih dahulu. Loncati aja, karena kalau ngeblank itu nggak bisa dipaksa. Di sini skor SKD-nya dapat berapa? Saya lupa ya untuk skor SKD ya. Yang jelas kalau nggak salah itu TIU saya itu eh, saya dapat 100 berapa? Salah 5 itu. 130, 100, 125. 125. Saya salah 5. Entah, padahal itu saya merasa jawaban saya semuanya benar. Entah kunci jawaban yang salah atau saya salah hitung. Ya, itu aja ininya. Saya dapat TIU-nya itu 125.
TIU itu 125. Kalau TKP 143. Pas, ini pas ambang batas. Terus TWK itu saya dapat, saya lupa saya berapa ini ya. 100 kalau nggak salah itu. Kalau nggak 190 itu saya lupa. 100 kayaknya saya. TWK itu 100. Monggo, Pak Novita. Loh, ini namanya Novita loh. Apa kartun yang paling saya sukai dulu ya selain Dragon Ball? Doraemon. Doraemon yang mana? Nah itu. Ini dulu skor saya seperti ini dan alhamdulillah lolos ya teman-teman karena memang passing grade-nya itu yang paling ketat dulu itu TKP teman-teman. 143 itu pepet, pas banget 143 itu lolos. Saya tebak umur berapa ya kira-kira? Mbak, wih 40. Yang paling mendekati itu yang 32 saya insya Allah. 32 saya, 32. 32. Nah, itu teman-teman untuk yang apa nggak sampai 400, iya benar, nggak sampai 400. Yang pertama karena memang tingkat soalnya waktu itu tahun 2000, saya itu tes 2018 ya, formasi 2019 kan tesnya 2018. Itu soalnya pas baru ganti tipe. Jadi ganti tipe teman-teman ya. TKP-nya susah, TWK-nya juga sama, TIU-nya masih oke lah, masih biasa ya, masih biasa. Tapi itu baru pertama kali muncul HUTS. Jadi lebih serem sebenarnya. Makanya di situ 2018 itu banyak yang nggak lolos kan, makanya sampai ada yang perankingan kan ya. Sampai di ranking itu karena ya seperti itu. Kalau apa kalau 2018 itu ya karena berapa persen itu nggak lolos. Kan banyak banget itu kan ya. Ya, saya kurang tahu ya untuk formasinya yang biasanya memang Juni itu keluar sudah. Tengah-tengah tahun itu sudah keluar. Karena pas saya 2018, tengah tahun itu sudah keluar. Udah S2, ya insya Allah saya sudah sudah lulus S2. Kan nggak boleh dosen S1. Waktu itu dosen pasti harus S2. Nah, selanjutnya tadi apa itu? Tadi ada yang saya kelupaan saya. Apa ini? Dulu pas tes yang dibutuhkan berapa orang coach dari yang lolos? Wah, ini saya dulu dibutuhkannya cuma 1 orang. Dibutuhkannya 1 orang. Dan alhamdulillah berkat doa orang tua dan usaha itu saya satu-satunya yang lolos, lolos SKD. Jadi satu-satunya yang lolos SKD tanpa ada perankingan. Jadi lo karena nilai seperti ini kan nilai lolos ini ya. Jadi tanpa perankingan saya sudah lolos. Akhirnya alhamdulillah ya ke belakang kan santai ya, nggak ada saingan seperti itu ya, nggak ada saingan waktu itu. Oke, sebentar ini saya jawab yang ini dulu ya. Eh, SKB, bukan SKB Mbak. Yang pertama itu adalah SKD ya, SKD. SKD. Nah, untuk ini ada untuk yang SKD kan memang TIU, TWK sama TKP ya sama ya. Nah, untuk yang SKB saya belum tahu untuk yang tahun ini, tapi biasanya untuk formasi dari Kemendikbud itu mengikuti peraturan di Kemendikbud sendiri. Jadi ada tambahan kalau untuk dosen itu ada bahasa Inggris SKB-nya, terus ada Tridharma, terus saya lupa ada kompetensi bidangnya. Terus ada cara mengajar, eh, micro teaching, terus sama kalau nggak salah itu wawancara. Jadi ada SKB-nya itu dalam bentuk beberapa hal untuk yang Kemenristek-Dikbud. Nah, untuk yang agama, untuk Kementerian Agama, SKB-nya tahun 2018 atau 2021 itu adalah psikotes dan wawancara. Seperti itu ya. Nih saya ini FGD itu wawancara itu loh, wawancara. Jadi kita diwawancara. Wawancara ya namanya kan fokus group discussion ya. TKP-nya lolos tapi udah jadi PNS kemarin enggak lolos. Oh iya, 2018 ya. Itu kan perankingan ya kalau 2018 ya. Ya, amin Mbak Oki ya. Saya doa dari orang tua itu Mbak. Insya Allah seperti itu ya selain usaha ya. Karena orang tua saya minta saya lebih dekat.
Akhirnya karena saya memenuhi ini ya, memenuhi ridho dari orang tua, akhirnya insya Allah saya dapat seperti itu. Ini nih Mbak Dewi, saya saingannya 36.000, tapi jangan khawatir. Meskipun 36.000 kan yang ini yang apa? Yang namanya rezeki itu nggak pernah salah ininya. Naruhnya. Nggak pernah salah kan ya? Rezekinya semut nggak bakal pernah dimakan gajah, rezekinya gajah nggak pernah bakal dimakan semut. Kan orang Madura ya. Saya orang Madura soalnya. Oke, ini dari Mas Rizal nih. Kerjain soalnya dari mana dulu, Coach? TWK dulu atau dari TKP? Kalau saya teman-teman, saya mengerjakannya dari yang saya paling bisa, paling pede, paling mood gitu loh, paling bikin mood enak, yaitu adalah saya ngerjainnya dari TIU. Saya mengerjakan dari TIU, baru setelah itu yang yang menurut saya itu kalau sudah nggak tahu, maka kita tinggal berdoa semoga pilihan jawaban kita benar, itu adalah TWK. Setelah itu saya baru masuk ke TKP. Seperti itu ya. Jadi TIU ini di awal kenapa? Agar saya tetap pede. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman itu lebih pede di TKP, ya monggo silakan TKP dulu. Seperti itu ya. Kalau saran saya sih sebenarnya TIU dulu. Kenapa? Kalau sudah kita terlalu lama membaca ya, terlalu lama membaca, terlalu lama berhubungan dengan soal-soal yang membaca TWK sama TKP, itu biasanya kemungkinan kemampuan kognitif kita untuk angka atau soal itu sudah menurun. Kenapa? Konsentrasinya sudah turun. Nah, tapi kan kalau membaca kan kita bisa berulang-ulang ya. Bisa berulang-ulang, cuman kalau angka kan harus cepat ya. Makanya saya biasanya TIU itu di depan, selain karena saya PD di TIU, ya saya juga berdasarkan yang seperti itu. Jadi kalau di awal lebih baik saya hitungan saja. Kenapa? Fokus kita masih ada. Untuk TWK kenapa di tengah? Karena nggak terlalu butuh fokus. Cuman baca saja, kalau udah nggak ngerti kita pilih aja yang sesuai dengan hati nurani kita ya. Saya pilihnya biasa hati nurani kita. Ini TWK kan kalau kita nggak tahu materinya, undang-undang sekian, ini yang sekian kan nggak bisa diraba-raba ya. Ya sudah pilih yang ini aja. Terus selanjutnya untuk TKP ini kan masih bisa kita raba-raba ya, mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira itu. Itu juga saya biasanya kasih nilai, kasih catatan di kita dapat kertas ya, kita dapat kertas coretan, mana ini? Kok chatnya jadi hilang? Nah ini. Oke. Jadi kita dapat kertas coretan biasanya untuk yang TIU sama TWK, TIU sama TKP, itu saya kasih titik tuh. Misalkan saya nggak bisa nomor 20, maka saya tulis aja di ini 20. Terus setelah itu kalau misalkan di TKP nomor 65 misalkan, ini 65. Seperti itu. Nanti kita baru balikin ke soal ini. Entah saya nggak bisa karena saya ragu pilihan jawabannya, atau saya nggak bisa karena saya memang belum bisa mengerjakannya. Seperti itu. Jadi ya ditulis aja seperti itu. Terus saja seperti itu. Nah itu makanya kemarin itu, karena dengan teknik seperti ini, saya sisanya masih 40 menit. Masih 40 menit. Ya karena banyak yang bolong juga sebenarnya. Jadi di TWK saya udah nggak berpikir terlalu jauh. Kenapa? Kalau nggak tahu kan TWK itu bacaan ya, bacaan undang-undang dan lain-lain. Kalau udah nggak tahu ya sudah langsung sesuai dengan hati nurani. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa berpikir yang lebih ini. Siapa yang menandak BPU PKI misalkan, BPU PKI didirikan di mana tanggal berapa? Nah, kita kan kalau nggak paham nggak tahu ya nggak bisa gitu kan ya. Ya udah sesuai hati nurani saja seperti itu. Jadi itu trik saya kenapa waktu itu kita bisa dapat saya sisanya 40 menit seperti itu ya. Sebentar ini saya ini ke bawah dulu nih. Ini banyak nih chatnya nih. Seperti itu ya. Ya, Mbak Hanifah, monggo silahkan. Oke, jadi seperti itu ya ininya ya. Ini udah nggak ada yang bertanya, udah ya. Jadi trik saya waktu itu saya mengerjakannya seperti itu. Nah, ini kalau TKP itu loh, bener, nggak usah dikosongin, langsung aja jawab. Kecuali kita bingung mana jawaban 4, mana jawaban 5. Ya kasih tanda aja seperti itu. Oh ini jawaban, saya tahu nih antara A sama C, cuman saya masih bingung. Udah kasih tanda,
lanjutkan ke yang lain. Jangan berpikir terlalu keras di sana. Kalau sudah bingung di awal, bingung lagi gitu ya, antara dua seperti itu, maka lanjutkan saja. Jangan terlalu lama di sana. Kalau misalkan bingungnya lebih dari 30 atau 30 detik itu udah memakan waktu ya, menghabiskan waktu. Maka biasanya saya kalau udah bingung 10 detik udah nggak bisa ini, ya udah lanjut aja. Lanjut dulu, tapi saya kasih tanda. Tandanya adalah 46 gitu kan. Saya bingung antara AC gitu kan. Jadi saya tulisnya biasanya seperti ini. Saya tulisnya adalah kok nggak ini sih? Saya tulis Kenapa ini? Kontrol P. Nah, saya tulisnya adalah biasanya 46 AC gitu loh. Jadi saya bingung nomor 46 itu antara A atau C. Seperti itu ya. Oke ya. Ini apa nih? Hilangi rasa ambisi saya. Cara hilangi. Ini apa nih? Nggak bisa fokus. Last meeting kita. Betul, Turtun. Ya, semoga bermanfaat ya. Untuk Mas Rizal atau Mbak Rizal ini. Ambisi coach. Biasanya selalu terus nggak bisa tidur sampai begadang. Wah, ini nih. Ya, alhamdulillah saya lebih mudah karena ini ya, karena apa? Mungkin sama ya, kita sama-sama deg-degan ya pada saat mau ujian gitu loh. Saya lebih mudah karena waktu itu saya sedang naik kereta. Jadi saya naik kereta dari Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya. Saya tesnya ambil di Surabaya karena formasinya di Malang. Ke Surabaya itu saya kan pagi nggak nginep gitu loh. Jadi saya pagi harinya sampai pagi harinya tes. Jadi saya mau nggak mau kan harus tidur tuh. Akhirnya ya tidur di kereta. Amin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tidur teman-teman, sebenarnya kita nggak perlu berpikir terlalu jauh. Sebenarnya ya kalau nggak bisa tidur itu kan sebenarnya kita apa ada khawatir, ada apa ya? Ada rasa pengen cepet-cepet gitu kan ya. Yang perlu kita lihat adalah, yang perlu kita rasakan itu adalah sabar teman-teman. Semuanya pasti ada waktunya. Jadi sudah santai saja. Karena sudah usaha, sudah ini, sudah apa. Nah kalau misalkan saya tiba-tiba nggak tidur, kan akhirnya saya merusak usaha saya yang lama. Sama seperti kita sudah numpuk nih, sudah numpuk usaha, numpuk buku untuk numpuk batu bata ke atas gitu kan untuk jadi gedung, terus tiba-tiba dihancurkan karena apa? Karena kita nggak istirahat seperti itu ya. Jadi motivasi saya ya seperti itu, kalau sudah usaha sudah ini ya sudah malam sebelumnya mau nggak mau saya bilang ya udahlah kan sudah usaha ya sudah ini, kenapa saya harus deg-degan nunggu besok, kenapa saya harus khawatir, kenapa saya harus ini, kan jadinya rugi saya ya. Iya, Kemenak Mbak Dewi. Saya seruangan dengan Pak Fajar, dengan Coach Fajar. Seruangan tuh. Sebelahan malah. Untuk apa? Untuk apa itu namanya? Untuk mejanya. Amin. Apa ini? Mbak Rizka apa nih? Mbak Rizka apa nih? Kemenak apakah nggak agak gampang kah? Untuk tiunya sama ya. Kemenak sama Kemendikbud sama ya. Tiunya kan sama, tiu SKD dan lain-lain itu serentak ya. Yang beda itu cuma syarat dokumen. Ya, beda. Terus formasinya beda. Untuk tiunya, untuk SKD-nya semua dipukul rata sama. Jadi nggak ada yang lebih gampang, nggak ada yang lebih susah. Pukul rata sama. Nanti yang berbeda adalah pada SKB. SKB Kemenak punya aturan sendiri, untuk Kemendikbud itu punya aturan sendiri. Nah, untuk SKB yang beda. Kalau SKD semuanya sama, dipukul rata. Pakainya adalah bank soal. Seperti itu. Kalau SKB-nya beda tergantung dari ininya ya. Tadi kan udah ini ya. Kalau SKB-nya beda bergantung dari pada tahun itu akan menggunakan apa. Untuk yang tahun ini, untuk yang tahun kemarin, tahun 2000 berapa itu ya? 2020 atau 2021 itu yang ada formasi PNS. Itu SKB-nya untuk yang Kemendikbudristek itu menggunakan yang pertama itu adalah yang tadi bahasa Inggris, terus pengabdian apa tridharma dosen, terus adalah apa itu kemampuan bidang ya, kemampuan bidang itu ya kalau IPA ya kemampuan bidang IPA, IPS kemampuan bidang IPS, guru juga kemampuan gurunya, tapi kalau guru nggak ada ini ya, nggak ada tes bahasa Inggris sepertinya karena disesuaikan. Jadi berbeda-beda, itu ada suratnya sendiri.
untuk melihat SKB-nya kita akan ada apa seperti itu ya. Kalau Kemenak itu tahun yang 2021 itu menggunakan psikotes masih teman-teman. Jadi psikotes itu kumpulan antara TPA, psikologi, terus ya analisis-analisis biasa mirip dengan TIU seperti itu ya. Cuman ada soal-soal yang kayak misalkan kita menguji tingkat kestabilan emosi seperti itu ya. Nah ini mana nih apa nih? Kalau Kemenak sama Kemendikbud Ristek yang mana yang lebih gampang ya? Saya tidak pernah di Kemendikbud ya, tapi kalau ngelihat dari syarat dokumennya ya, saya lebih lebih mudah di Kemenak karena waktu itu pas saya itu Kemenak cuma upload foto sama foto KTP selesai. Sedangkan kalau misalkan yang Kemendikbud itu ada tulis tangan, ada surat lamaran ya, dan lain-lain itulah banyak gitu loh Kemendikbud. Jadi kalau Kemenak untuk dokumen saya merasa lebih mudah di Kemenak. Untuk SKB personal secara karena saya belum pernah juga Kemendikbud ya. Kalau SKB saya lebih senang yang Kemenak. Kenapa seperti itu? Karena nggak ribet. Jadi satu, seperti itu ya. Lebih senang. Kenapa kalau Kemendikbud? Tapi kalau Kemendikbudristek itu lebih kompetitif teman-teman. Lebih kompetitif. Kenapa? Banyak bidang-bidang yang sesuai. Kalau Kemenak nggak ribet waktu itu. Itu tinggal psikotes sama wawancara. Seperti itu ya. Karena Kemenak ada penerimaan perawat ya. Wah, kurang tahu ya. Untuk formasi kan belum muncul ya. Apakah coach ada pengalaman mengajar menjadi dosen saat daftar? Ya, sebelum itu saya dosen tetap di Universitas Gunadarma. Jadi pas sebelum lulus S2 itu saya insya Allah sudah menjadi dosen. Saat menjadi dosen itu saya pas kebetulan 2015 itu buat soal untuk yang daerah Jakarta, yaitu Bank Soal apa namanya? Bank Soal Balitbank RI, saya lupa nama ininya. Coba itu. Cara pasrah dan yakin waktu persiapan CPNS. Cara pasrah dan yakin. Ya kita sudah berusaha kan ya? Sudah usaha, sudah berdoa, maka kalau kita nggak pasrah dan nggak yakin, maka kita nggak yakin sama usaha kita. Kan seperti itu ya. Kalau saya mikirnya seperti itu. Artinya kalau sudah usaha, ya sudah. Kita sudah yakin. Kenapa? Kita sudah usaha. Kecuali belum usaha, maka kita nggak bisa tuh yakin. Terus amin, ini dari ini nih ya. Terus mana nih? Ikhtiar langitnya apa dulu coach bisa bagi pengalaman? Kalau ikhtiar langit berdoa ya sama minta roh. Ini loh yang paling ini saya ingat itu adalah minta menuruti apa yang orang tua inginkan ya teman-teman ya. Karena orang tua terutama ibu ya kan doanya manjur sekali ya. Mungkin itu yang bisa saya iniin ya karena waktu itu ya sholat malam saya nggak khususkan gitu kan ya, mengaji ya nggak saya khususkan tapi tetap dari ibu yang paling ini yang paling banyak berpengaruh menurut saya sampai sekarang juga sama itu dari ibu karena ibu mau seperti ini ya kan surganya saya masih di telapak kaki ibu ya, jadi ya sudah berarti ya, kalau ibu ridho ya insya Allah Allah juga ridho seperti itu ya. Kemenak harus bisa ngaji fasih. Ada tes mengajinya memang untuk Kemenak, yaitu adalah tajwid dan lain-lain itu ada. Pada saat SKB, wawancara itu biasanya ditanya. Tapi yang pertama harus lulus SKD dulu. Seperti itu. Jadi pas wawancara itu ditanya teman-teman. Ya insya Allah bagi yang rajin mengaji, ya pasti insya Allah sudah standar bisa. Seperti itu. Amalan yang dilakukan sebelum tes. Wah, amalan apa ya? Saya kalau amalan yang dilakukan sebelum tes ya saya minta doa orang tua kan niatnya yang pertama itu sebenarnya saya kan sudah lumayan enak ya di Jakarta ya kerjanya dosen tetap dan lain-lain. Tapi kan orang tua berkata lain gitu kan ya. Jadi niatnya saya adalah untuk dapat ini untuk menjadi apa untuk mendapat ridho dari orang tua gitu karena orang tua merasa jauh sama saya. Jadi ya karena mungkin niatnya dia di seperti itu kan dan Allah juga ridho karena karena orang tua saya ridhonya saya dekat makanya saya dapat seperti itu. Ya sama aja dengan misalkan kita laki-laki ya niatnya jangan cuman saya pengen jadi PNS karena misalnya karena keren ya keren itu oke lah gitu kan ya. Tapi kan nggak semuanya PNS keren ya kan seperti itu. Jadi bisa jadi karena yang lain tapi yang pertama kalau misalkan laki-laki adalah untuk
menghidupi keluarga gitu kan ya, agar kehidupan keluarga saya lebih baik atau yang lain-lain, maka insya Allah dengan niat yang baik kita akan dapat hasil yang pastinya terbaik buat kita, seperti itu ya. Terus kalau perempuan misalkan ya kan untuk apa? Untuk membantu suami, untuk yang lain-lain, untuk apa? Untuk meringankan beban keluarga itu insya Allah juga berkah. Untuk yang kalau misalkan jadi guru ya, jadi guru kan kalau guru itu lebih mulia doanya ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang diinikan seperti itu ya. Untuk dokter juga sama atau yang profesi-profesi yang lain yang jangan diniatkan dengan ego kita tapi diniatkan untuk berkontribusi atau apa ya, bermanfaat untuk masyarakat, terutama orang-orang terdekat kita, seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, ini sudah malam ya teman-teman ya. Wah ini udah jam 10 ternyata, jam 11 ternyata. Jam berapa ini? 21. 21. Iya saya lapar ini, perutnya udah kerocongan ini. Iya, amin. Semoga terkabulkan doanya Mbak Dewi sama ibunya dan yang lain juga sama ya. Selamat makan, saya belum makan. Tadi sebelum maghrib doang saya makan. Nanti ini harus cari keluar buat makan. Oke ya teman-teman ya, insya Allah sudah cukup ya. Berdamai dengan masa lalu, gagal yang berulang-ulang, mana nih, mana nih, mana nih. Kita jawab dulu nih, kita jawab dulu nih. Baik masa lalu yang gagal berulang-ulang. Loh, enggak apa-apa Mas, kalau saya bukan berdamai ya, karena kalau gagal itu sebenarnya kan saya juga ya insya Allah pernah gagal ya, kayak misalkan tes yang lain-lain bukan yang tes PNS ya, itu juga gagal untuk kayak misalkan jadi apa itu waktu itu pada saat kuliah jadi apa itu namanya ambasador, bukan ambasador apa mahasiswa pilihan itu kan gagal, terus ini gagal ya kan sama ya kan kita juga sudah masa lalu gitu kan ya, masa lalu kita kan mungkin yang diingat adalah gagalnya tapi yang kita nggak ingat itu sebenarnya adalah prosesnya kenapa kita bisa gagal itu yang bisa kita menjadi motivasi malah. Oh, waktu itu soalnya seperti ini. Oh, waktu itu seperti soalnya seperti ini. Jangan ingat hasilnya, tapi ingatlah prosesnya. Kalau saya seperti itu sih. Untuk apa? Kalau kita banyak gagal di masa lalu, maka kita lihat prosesnya saya benar nggak? Oh, kalau sudah benar, maka ya sudah. Itu bukan rezeki saya. Dan ya kalau kita Islam ya, kalau Islam kan mengajarkan apapun yang terjadi sama kita itu sudah yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi ya saya berdamai masalahnya ya sudah kalau sudah saya gagal berarti waktu itu saya nggak pantas nih untuk berhasil. Sekarang saya memataskan diri untuk berhasil. Seperti itu ya. Wih, nasi goreng gandrung. Gimana nih nasi goreng gandrung? Ada tak? Gandrung mana? Malang tak? Malang, Malang. Alamat adil. Wah, nggak tahu saya. Nasi pecel, nasi rawon gitu loh. Oke ya teman-teman ya, kita akhiri ya untuk sesi kali ini. Semoga ini ya bermanfaat ya apa yang sudah kita sharing, apa yang sudah kita omongkan. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan dicatat sebagai amal baik kita. Seperti itu. Dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan sesuai dengan yang Allah tuliskan sehingga bisa tercapai. Seperti itu ya. Oke. Oke, dan tak lupa juga jika ada kata-kata yang salah ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini mungkin pertemuan terakhir di secara online ya. Tapi kalau misalkan mau tanya-tanya ya, monggo silahkan. By YouTube juga bisa, by admin juga bisa, silahkan tanya. Nanti insya Allah diteruskan saya. Kalau by YouTube ya langsung aja ke channel saya seperti itu. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang diinginkan dan ditakdirkan untuk mencapai yang diinginkan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf selama beberapa pertemuan ini. Jika ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Saya akhiri.